telah siap untuk mendengarkan firman. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan di perayaan Malam Natal kita pada saat ini diambil dari kitab Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan 14. Kami akan bacakan buat kita sekalian demikian firman Tuhan di bawah perikop gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku menceritakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Selamat hari Natal Maria Saluna. Iya, perlu sukacita ya. Memang Natal itu identik dengan sukacita. Apalagi kalau tadi kita lihat untuk di profesi ya, banyak sekali orang yang bersenyum sukacita. Ya, bahkan ada cerita pulang dengan telepon. Nah, sama Gerena. Ini kan jadi tentara corona. Enggak, masih sekolah yang mau pulang katanya. Enggak, informasinya udah jadi tentara kalau katanya. Ya, aku suka cita tulangnya. Akhirnya cerita sama Gerena ini. Enggak, itu di profesi jadi tulang. Ya, saking suka citanya banyak orang ya bersuka-cita ketika Natal. Ya, bahkan penonton yang hadir pun, jemaat yang hadir pun pasti bersuka-cita kalau namanya Natal. Tapi pertanyaannya, ada kan di antara kita pada saat ini yang tidak bersuka-cita? Kenapa? Mungkin ada beberapa orang yang tidak bersuka-cita. Apalagi yang di pembuat di rumah ini, ya, kalau kita bilang, kenapa pas Natal ini Mama Tuhan seperti meninggalkan itu? Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, memang kita tidak tahu kapan sebenarnya sukacita itu datang, dan itu membawa kita tidak bersukacita di dalam kehidupan seperti misalnya Natal ini. Orang lagi goyang kembang goyang, tapi ada keluarga yang mau membawa keluarganya ke dunia. Artinya masih ada orang yang tidak bersukacita karena persoalan tengah-tengah kehidupan. Nah, tetapi masih ada orang yang tidak bersukacita. Ya, masih ada. Mungkin karena di tahun 2024 ini dia tidak berbaju baru. Ya. Anak-anak sekolah minggu ada yang tidak pakai baju baru? Ada? Ada yang tidak pakai tas baru? Ada.
Ada yang tidak pakai sepatu baru? Ada. Nah, artinya ada orang yang tidak bersuka cita. Ketika apa? Karena mereka tidak bersuka cita. Kurang sukacitanya, kurang sempurna sukacitanya karena masalah baju baru, masalah tas baru, masalah sepatu baru. Padahal memang ada kita kesukaan besar dari seluruh kita. Ya. Tapi masih ada orang yang tidak bersuka cita. Iya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, untung saja di baju saya ini tidak ada tulisan expired, ya, ada luasa. Jadi saya tetap bersuka cita, walaupun setiap tahun ke tahun selalu baju saya ini saya pakai. Setiap Natal saya tidak pernah ganti baju, dan juga kalau saya mengganti baju, apa kata jemaat tadi? Ya, kenapa juga jemaat tidak ganti katanya ya? Karena ada kesempatan. Tapi kalau makanan, cobalah makanan Natal tahun lalu mau dibikin di tahun ini, ya, pasti tidak ada suka-suka. Bisa dari makan lagi, baru Allah berfungsi. Ya. Artinya jangan karena sesuatu baju baru, tas baru, atau sepatu baru tidak ada yang kita miliki, kita tidak bersuka cita di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, ada sebuah kisah, dan kisah ini kisah nyata yang terjadi di tahun ini, dan itu terjadi di kita ini. Dan mungkin bisa saja terjadi di antara kita semua pada saat ini. Ada kisah seorang pendeta di kami ini. Di tanggal 2 Januari dia harus datang ke Medan ini karena sakit penyakit. Diperiksa sakitnya kanker. Bayangkan setelah di kota kami melihat dia sudah berfungsi, maka dia pakai selam, ya. Dia menjalani 7 kali kemoterapi dan 35 kali. Kalau cerita pendeta ini dia sudah menyerah. Mungkin karena pendeta yang berkata, pendetanya, tapi kenapa pencobaan ini datang sama aku? Ya. Apalagi mungkin amal kita yang manusia biasa. Tapi dia bersyukur setelah 5-6 bulan berjalan karena sembuh penyakitnya. Tetapi tanpa sepuasan dia sembuh penyakitnya, di bulan 6 dideteksi bahwa istrinya kena tumor. Singkat cerita, makin sedih pendeta itu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Akhirnya kita dijalanilah perjalanan hidupnya, dan rumah istrinya diangkat dan sembuh. Sukacita kembali hidup. Tapi setelah itu anaknya kena TB kelenjar, TB paru. Di tahun 2003 semuanya kembali penyakit. Amalnya kita yang mendengar ini, kita sendiri kalau merasakan itu, mungkin kita akan mati ya. Tapi syukur yang begitu besar amal ini di tengah-tengah keluarga. Pendeta itu sekarang sudah sembuh, anaknya sembuh, istrinya sembuh, dan dia bersukacita karena doa mereka waktu suaminya kena, anak pendeta itu kena. Dan di tanggal 25 Desember sembuh semuanya, dan tepat pada tanggal 18 Desember kemarin anaknya dikatakan sembuh dari TB, dan besok tanggal 25 Desember
Dan kesakitan itu sekarang ada di depan kalian. Hal baik. Di tempat tenang saya Palembang, pada 2 bulan, karena sakit penyakit, lama kali itu, saya datang dalam berobat. Nama kursi roda awalnya, gak sonde, modal pakan dari selama. Ya. Sungguh sakit penderitaan yang kami alami, sungguh tidak ada sukacita yang kami alami, bahkan mungkin sebagai seorang pemena saya berdosa membuka. Tetapi cara Tuhan berbeda di tengah-tengah kehidupan ini, di tengah-tengah keluarga kami. Di akhir cerita Tuhan memberikan sukacita yang besar. Nah begitu juga dalam kita berada ini. Mungkin pada saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, banyak orang yang tidak bersukacita karena baju baru, tas baru, atau sepatu baru. Banyak orang pada saat ini yang merasakan tidak bersukacita. Karena apa? Karena segala sesuatu yang dikerjakannya tidak berhasil. Karena dia mungkin, ya seperti bukan petani tadi, dia mengombak, tetapi datang namanya banjir bandang, panennya rusak, tidak ada yang mau dipanen, ya mungkin datang yang projek tadi banjir, tidak bisa lagi membawa kendaraan, karena membawa kendaraan bapak terus, ya ini musim hujan, apa yang diberi sama anakku? Sehingga mungkin anak-anak kita tidak berbaju baru, ya. Mereka mungkin yang meminta kepada kita. Mungkin ada di antara kita kurang bersukacita. Sama seperti kaum gembala. Kaum gembala itu adalah orang-orang yang tidak bersukacita. Tetapi dikatakan pada firman Tuhan ini, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Pada siapa disampaikan? Tahu? Gembala. Kenapa tidak? Kenapa tidak kepada Kaisar? Kenapa harus kepada kaum gembala? Orang-orang yang terpojok tadi. Karena gembala-gembala pada saat itu dikatakan seorang penakut. Kalau ada anaknya gembala-gembala, beranak gembala-gembala itu dibilang mana kolwangka gembala-gembala karena kecil kedapatan mereka. Padahal tidak semua menjadi pencuri. Memang ada istilah satu yang makan nangka, tetapi semua ada dekat. Mungkin ada seperti itu, tetapi tidak semua. Tetapi firman Tuhan datang kepada orang-orang yang terpilih. Mungkin kalau pada saat ini engkau bermasalah di dalam ekonomi, engkau bermasalah di dalam pekerjaan, sehingga engkau tidak bisa memberikan sukacita. Ingat, Tuhan datang membawa sukacita kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas. Nah, di hari Natal ini sukacita apa enggak? Sukacita itu dikatakan di ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah menjadi sukacita Natal kita alami, yaitu lahir Tuhan Yesus Kristus Sang Manusia. Kenapa rupanya kalian bilang? Mungkin ada yang pertama, dia akan menghapus dosa umat manusia. Bapak Ibu, ibarat yang lagi pacaran, hubungan kita saat ini sebenarnya sudah tidak putus berarti. Kenapa kita terputus hubungannya dengan Tuhan? Karena dosa.
dosa membuat hubungan kita terputus, sehingga tidak ada cara lain. Tuhan telah mengutus raja-raja, Tuhan telah mengutus para nabi, tetapi apa yang terjadi? Manusia menolak Tuhan itu. Tetapi cara Tuhan berbeda. Manusia anak itu yang diutus menembus dosa manusia. Jadi ada quote mengatakan begini: jika problem terbesar kita adalah informasi, Tuhan akan mengirimkan kepada kita internet yang tanpa baterai, yang unlimited kepada kita. Nah, jika ada problem besar di tengah-tengah kehidupan kita masalah teknologi, Tuhan akan mengirimkan kepada kita pada saat ini seorang ilmuwan. Ada banyak ilmuwan-ilmuwan, ya. Dan berikan Tuhan berkat kepada mereka sehingga mereka tidak lagi berbohong seperti itu profesi saya. Nah, jika problem terbesar kita adalah ekonomi, uang, Tuhan akan memberikan seorang dermawan kepada setiap orang yang memerlukan. Siapa yang menyangka gereja ini bisa bertumbuh besar dan impian? Kalau tadi saya cerita-cerita gereja ini awal berdiri, mau minggu kalau hujan akan ikon becek. Tetapi sekarang mana? Ada orang bernaung di kehidupan Tuhan. Tetapi jika problem terbesar kita adalah dosa, Tuhan akan mengirimkan anak. Kenapa? Karena memang Bapak Ibu dan saudara-saudara, problem kita pada saat ini tidak bisa bersukacita karena dosa. Dosa itu akan menghambat kita untuk sampai kepada Tuhan. Alhamdulillah, kenapa saya katakan dosa itu menghambat kita datang kepada Tuhan? Karena memang itu yang dikatakan firman Tuhan di dalam hidup. Dosa memang enak, ya, dosa enak. Ada dosa yang tidak enak. Semua dosa itu. Anak-anak sekolah minggu, abang mau nanya, enak tidak mencontek? Enak kan? Enak mencontek, nilainya lebih tinggi daripada teman-teman. Kalau ada makanan adik di samping simpan mama, kita ambil. Enak nggak kita curi makanan ini? Enak. Jadi enak kan? Jadi gemuk kita. Enak berdosa. Tidak ada dosa yang tidak enak. Sebutkan kepada saya yang ada dosa yang tidak enak. Semua dosa enak. Dia mau enak. Untuk memberikan ini kata malah berdosa. Berdosa, akan ini kata dosa, nah lagi dikata bersekian cerita ini tidak boleh. Pasti ada kepuasan, tapi kalau berdosa 2 jam pun jadi, ya. Bahkan lupa masak di rumah pun jadi, ya kan? Di PPKM, kalau memberi akan dikata mana main handphone sambil mendengarkan anak di depan. Ya, artinya semua itu dosanya. Tidak ada dosa yang tidak enak, tetapi ini menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Dosa itu enak dan Tuhan tidak suka dengan dosa. Sehingga benarlah Bapak Ibu yang dikatakan oleh Yesaya 59 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahataanmu. Dan yang membuat ia menyembunyikan diri dari terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarkan kamu ialah segala dosa. Jadi hati-hati. Hati-hati anak bilang dan adik-adik kami. Mungkin kita pada saat ini tidak bersuka cita karena hal-hal yang tadi yang saya katakan. Masalah uang, masalah sakit penyakit, masalah yang lain-lain. Ya.
Sebenarnya itu bukan pernah hambatan untuk bersuka cita. Apapun persoalan hidupku tetap kita bersuka cita. Tetapi kalau dosa ada di dalam hidup kita, sebagai orang Kristen kita tidak dapat bersuka. Makanya saya heran Bapak Ibu dan saudara-saudara, banyak orang-orang Kristen pada saat ini dia bersuka cita melihat saudara-saudaranya menderita. Senang melihat orang susah melihat orang senang. Hal yang wajar. Kenapa? Karena dosa menipu. Tetapi di malam Natal ini kita jadi hidup dari dalam tinggalkan terus. Jadi apa? Dan terang itu seperti apa? Ini terang, ya. Lampu ini terang. Lampu warna ini terang di kita, ya. Lampu ini terang. Mau seperti apa? Terang. Jadi seperti ini. Kalau ini hanya orang Kristen yang datang ke gereja hari Natal, ya, dia nyala, dia mati, dia nyala, dia mati. Kalau selalu ini, ya. Kalau Natal, dia datang, ya. Kalau nggak datang, dia datang. Kalau tahun baru, dia datang. Kalau nggak tahun baru, dia datang, ya. Dan seperti apa? Seperti ini. Ini kalau mau berteriak, bisa dia berteriak. Harus dibakar dulu badannya, sakit. Kalau itu memang sampai sakit, ulama asal mengkorakkan. Dikasih tubuhnya agar orang merasakan perang itu. Ya. Ada orang yang demikian, hanya Yesus. Dia rela datang ke dunia ini hanya untuk kalau orang biasa. Tetapi di malam Natal ini menyatukan kembali kedatangan dia 2000 tahun yang lalu sebenarnya telah menghapuskan dosa dan terus akan menciptakan kehidupan kita sehingga kehidupan kita semakin kembali. Ya. Walaupun dosa memang hari ini telah mengajarkan kita, tinggal hidup dari dalam, karena di dalam ada kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan yang sesuai dengan amin kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang begitu besar sehingga Engkau rela menderita di dalam kehidupan kami, sehingga tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Bahkan kelaparan, kelancaran, aniaya, penderitaan, tidak sakit pun Tuhan bisa memisahkan. Engkau selalu menggendong kami di dalam mara bahaya. Engkau Tuhan, Engkau sahabat. Tuhan Allah kami mengucap di tahun 2024 ini mungkin kami akan merayakan kami tapi ada sukacita yang besar yang Engkau berikan pada malam Natal. Engkau hadir di hati, membawa damai, membawa pengharapan, membawa sukacita, membawa hal yang baik. Boleh kami lakukan di tengah pengertian ini. Kalaupun gereja Tuhan saat ini penuh dengan sukacita, bersama dengan anak-anak sekolah minggu yang kami kasih, bersama pemuda-pemudi, kaum ibu, kaum bapak pada saat ini, dan bahkan beberapa
kami boleh bersyukur karena kami merayakan Natal dengan bergandeng untuk itu yang tenang. Biarlah kami memelihara dan itu di dalam gereja ini, di dalam perpakaian kami mau merenungkan diri, di dalam keberagaman kami mau saling menerima kekurangan kami, di dalam perpakaian kami akan memancarkan kasih hanya untuk menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang baik dengan anak. Untuk itu, biarlah suka-sukamu hadir di dalam ini. Kami tetap menjalankan kehidupan kami hanya di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami.